Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan. Materi dari farmakoterapi 3 yaitu meningitis dengan dosen pembimbing APT Rizky Wiron M.Fam yang beranggotakan Lia Sapitrinada, Rahma Dewi Risna, Putri Sandewi Juliani, Reren Sagita Hermawan, Jehan Zaira Dianda, Ferini Salada, Regita Briliananda, Radina Rizkika, dan Nindek Wanti. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lia Sapitrinada. Persilakan pada Lia Sapitrinada. Baik, terima kasih pada Saudara Muammar. Meningitis merupakan peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis dapat disebabkan karena bakteri, virus, jamur, atau karena toksin. Namun demikian, sebagian besar meningitis disebabkan oleh bakteri. Untuk penyebab meningitis dapat disebabkan oleh bakteri, yang mana bakteri meliputi Meningococcus, Pneumococcus, dan Haemophilus influenza. Kemudian untuk virus, yaitu ada Measles, mumps, herpes simplex, dan herpes zoster. Kemudian yang disebabkan oleh jamur diantaranya ada Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma, dan Coccidioides. Untuk parasit dapat disebabkan oleh Aedes strongylosis cantonensis, Bailisascaris proceonis, dan Gnatostoma spinigerum. Selanjutnya patofisiologi. Organisme penyebab meningitis masuk melalui sel darah merah pada blood-brain barrier. Cara masuknya dapat terjadi akibat trauma penetrasi, prosedur pembedahan, atau pecahnya akses cerebral. Meningitis juga dapat terjadi bila adanya hubungan antara cairan cerebrospinal dan dunia luar. Masuknya mikroorganisme menuju ke susunan saraf pusat melalui ruang suprakoid dapat menimbulkan respon peradangan pada via arachnoid, cairan cerebrospinal, dan ventrikel. Eksudat yang dihasilkan dapat menyebar melalui saraf kranial, spinal, sehingga menimbulkan masalah neurologi. Eksudat dapat menyumbat aliran normal cairan cerebrospinal dan menimbulkan hidrofalus. Untuk tata laksananya, penata laksanaan umum, 1. Pasien diisolasi. 2. Pasien diistirahatkan atau bed rest. 3. Kontrol hipertermia dengan kompres pemberian antipiretik seperti paracetamol, asam salisilat. 4. Kontrol kejang, yaitu diazepam dan fenobarbital. 5. Kontrol peningkatan tekanan intrakranial, yaitu manitol dan kortikosteroid. 6. Pemenuhan kebutuhan cairan nutrisi. Pemberian antibiotik. 1. Antibiotik yang umum diberikan yaitu ampicillin, gentamicin, chloramphenicol, dan cephalosporin. 2. Steroid untuk mengatasi inflamasi. 3. Antipiretik untuk mengatasi demam. 4. Antikonvulsan untuk mencegah kejang. 5. Neuroprotektor menyelamatkan sel-sel otak yang masih bisa dipertahankan. 6. Pembedahan, seperti dilakukan VP stone atau vertical periton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu seorang pasien wanita berusia 27 tahun dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluhan ini terjadi pertama kali pada pagi hari saat pasien bangun tidur. Pasien terlihat lemas dan tidak ada respon saat diajak berkomunikasi. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sakit berat, status neurologis kaku duduk positif, refleks Babinski positif, refleks fisiologis meningkat, pemeriksaan sistem motorik dan sensorik sulit dinilai.
Pada kasus ini, pasien didiagnosis sebagai meningitis tuberkulosa. Terapi yang diberikan berupa terapi farmakologis dan non-farmakologis. Pemberian terapi farmakologis meliputi cairan intravena RL, kortikosteroid, dexamethasone intravena 5 mg per 8 jam, obat antituberkulosis berupa rifampicin 450 mg, isoniazid 200 mg, pyrazinamide 1000 mg, ethambutol 750 mg, streptomycin injeksi 750 mg, dan paracetamol 3 kali 500 mg per NGP. Untuk terapi non-farmakologis meliputi observasi tanda-tanda vital dan tirah baring serta diet cair per NGP. Patogenesis penyakit ini diduga terjadi dalam 2 tahap, di mana pada tahap awal bakteremia membawa basil tuberkulosis ke sirkulasi cerebral dan menyebabkan terbentuknya lesi primer tuberkulosis di otak yang dapat mengalami dorman dalam waktu lama. Dan pada tahap kedua, meningitis tuberkulosis terjadi akibat pelepasan basil Mycobacterium tuberculosis ke dalam ruang meningen dari lesi subpendimal atau subtial. WHO mengklasifikasikan meningitis tuberkulosis ekstra paru, kasus berat ke dalam kategori 1, terapi tuberkulosis. Baiklah, case studi 2. Seorang pasien wanita 2 bulan mengeluh muntah-muntah setiap diberi minum oleh ibunya. Muntah berisi susu, darah negatif. Selain itu, pasien juga mengalami demam tinggi. Ibu tidak mengukur suhu, tapi ibu pasien menyangkal adanya kejang. Selain itu, pasien juga mengeluh buang air besar mencret sejak 2 hari. Buang air besar kurang lebih 5 kali per hari. Buang air besar cair dan berampas, lendir negatif, darah negatif, dan bau busuk negatif. Ibu pasien juga mengaku pasien terlihat lemas. Pasien menyangkal adanya riwayat jatuh, sakit telinga, keluar cairan dari telinga, buang air kecil normal. Pemeriksaan fisik, kesadaran GCS 15, kaku kuduk negatif, Lasequin 70/70, Kerning 135/135, nervus cranialis, kesanpareses negatif, tonus, baik pemeriksaan penunjang, leukosit meningkat 21,800, dan pada pemeriksaan CT scan didapat kesan tak tampak lesis patologis. Selanjutnya, terapi yang didapat saat ini adalah O2 2 liter per menit nasal kanul, diet PASI, intravena infus, NaCl 25 cc per 24 jam, Sanmol 4 kali 0,5 cc, phenobarbital 2 kali 5 mg, meropenem 3 kali 50 mg. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khaironisa. Di literatur disebutkan pada pasien dengan meningitis bakterial usia 1-3 bulan. Terapi antibiotiknya dapat diberikan ampicillin 200-400 mg per kilogram BB. Dibagi dalam 4 dosis. Nggak usah pulang. Baiklah, saya lanjutkan. Atau ceftriaxone 100 mg per kilogram
per berat badan per hari, dibagi dalam 2 dosis. Namun, pada pasien ini diberikan golongan carbapenem karena dari hasil kultur resistensi didapat bahwa pasien resisten terhadap kedua obat yang dianjurkan pada literatur. Hal ini yang membuat pasien diberikan antibiotik golongan carbapenem. Dari golongan carbapenem sendiri, pada pasien ini diberikan meropenem karena meropenem mempunyai resiko yang rendah untuk terjadinya kejang. Selanjutnya, pemberian obat-obatan simptomatik diperlukan seperti parastamol dengan dosis 10 mg per berat badan, diberikan 3-4 kali sehari, dan juga fenobarbital untuk mencegah terjadinya kejang pada pasien. Pada pasien ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan fungsi lubal untuk meningkatkan diagnosis meningitis serta untuk mencari tahu penyebab meningitis tersebut. Selain itu, juga disarankan untuk melakukan tes Mantowick dan fotorongsen torak untuk menyingkirkan kemungkinan meningitis tuberkulosa. Prognosis pada pasien ini baik untuk ad vitam, ad functionem adalah dubia ad bonum. Pada pasien ini saat ini tidak terdapat adanya tanda-tanda yang dapat mengancam nyawa, sehingga diambil prognosis untuk ad vitamnya adalah dubia ad bonum. Sedangkan untuk prognosis ad sanationemnya adalah dubia ad malam. Karena saat ini belum diketahui etiologi penyakitnya, sehingga masih dimungkinkan dapat terjadi jika penyebab belum ditangani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang studi case 3. Seorang anak berusia 7 tahun melalui IGD rujukan dari RSIRC Bukit Tinggi. Pasien datang dengan keluhan demam selama 2 minggu, kejang seluruh tubuh sejak 6 jam sebelum masuk, frekuensi 1 kali, lamanya 10 menit, dan mengalami penurunan kesadaran setelah kejang. Pasien tersebut dirawat di ruang akut Irna Kebidanan dan anak dengan diagnosa medis meningitis TB. Data subjektif, ayahnya mengatakan anak demam, batuk berdahak, refleks batuk lemah, batuk berdahak tidak mampu bicara dan hanya mengarang, refleks batuk lemah dan tampak sesak, anak demam dan badannya panas. Sedangkan data objektifnya didapatkan badan terasa panas dengan suhu 37,8 derajat Celcius dengan tekanan darah 110/70 dan kulit pasien terasa panas. Tindakan dilakukan untuk diagnosa ketidakefektifan perfusi sesuai dengan rencana asuhan keperawatan, dilakukan pemasangan oksigen, pengaturan posisi kepala ditinggikan 700 hiperekstensi ke belakang, posisi kepala sedikit miring, tindakan untuk diagnosa ketidakefektifan bersifat jalan napas sesuai dengan teori, tindakan suction, tindakan keperawatan untuk masalah hipertermi adalah mengukur dan memantau tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Monitor warna kulit dan suhu, monitor suhu setiap 3 jam, melakukan pengompresan air hangat, terapi obat paracetamol 4 kali 150 mg, dan terapi cairan impos KN1B 22 tetes per menit. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kegagalan
Mekanisme regulasi adalah memberikan makan dan minum sesuai dengan tepat dan memonitor tanda-tanda vital, memberikan terapi cairan infus KN1B, memotivasi keluarga untuk membantu dalam pemberian makan dengan baik, memonitor respon pasien terhadap terapi elektrolit yang diberikan. Selanjutnya, case inisial E, umur 19 tahun, status belum menikah, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelajar agama Islam, alamat di Desa Kresik, pendidikan ribu per mm, glukosa sewaktu 96 mg per dl, ureum darah 26 mg per dl, kreatinin darah 0,5 mg per dl, natrium 127 mol per liter, kalium 3,5 mol per liter, klorida serum 97 mol per liter, hasil laboratorium lumbal fungsi volume kurang lebih 4 cc. Pada diagnosa keperawatan perfungsi jaringan otak berhubungan dengan status sirkulasi. Implementasi yang telah dilakukan adalah mempertahankan posisi kepala pasien elevasi 30 derajat untuk memaksimalkan ventilasi, memonitor tingkat kesadaran, memonitor aliran O2, monitor TTV, memonitor kualitas nadi, mencatat adanya fluktuasi tekanan darah, memonitor tanda-tanda peningkatan TIK dan respon neurologis, memonitor intake output cairan, memberikan terapi NaCl 0,9% paracetamol dan dengan sesuai resep dokter. Pasien saat ini mendapat terapi dexamethasone 4 kali, daprazol 400 gram 2 kali, ceftriaxone 2 gram 2 kali, paracetamol 75 gram 3 kali. Baiklah, untuk studi kasus yang terakhir, yaitu seorang bayi dengan inisial F berusia 9 bulan. Dia datang ke RSUP Dr. M. Jamil di Padang, itu pada tanggal 5 April. Pasien ini merupakan rujukan dari Rumah Sakit Silaburi. Pasien ini datang dengan keluhan demam disertai dengan muntah dan diare selama 3 hari dengan frekuensi 3-4 kali. Dan dengan konsistensinya yaitu encer. Kemudian bayi mengalami kejang pada sebagian tubuh, di mana frekuensinya 1 kali, di mana lamanya itu 3 jam, dan terjadi penurunan kesadaran setelah kejang. Kemudian, pasien dirawat di ruang akut Irna Kebidanan dan Anak dengan diagnosa medis meningitis TB. Kemudian untuk hasil pemeriksaan fisik itu dapat dilihat pada slide. Beberapa pemeriksaannya seperti misalnya ada berat badannya itu 8,2 kilo, tinggi badannya 70 cm, dengan suhu tubuhnya 38,4 derajat Celcius, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan pemeriksaan fisik juga itu dapat dilihat bahwa kelopak matanya itu tidak simetris,
konjungtivanya juga tidak anemis, kemudian adanya sklera, tidak ikterik, refleks pupilnya juga lambat dan tidak sama, matanya juga tampak juling, kemudian pada pemeriksaan hidung itu tidak ditemukan pernapasan cuping hidung. Kemudian terpasang NGT dan oksigen binasal kanul 2 liter per detik, di mana mukosa bibirnya itu kering, tidak ada keluar cairan dari telinga, dan pada lehernya itu tidak ditemukan kaku kuduk. Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, itu by F dilakukan terapi pengobatan yaitu dengan memberikan streptomycin 1 kali 340 mg, luminal 2 kali 2,5 mg, etambutol 3 kali 50 mg, diazepam 3 kali 1,5 mg, juga diberikan phenytoin 2 kali 20 mg, nifedipin 3 kali 2,5 mg, metildopa, juga diberikan kurkuma sirup, kemudian vitamin B6, urdafal, paracetamol secara intravena dengan dan juga IFFD KN 1B 18 tetes per detik. Baiklah, untuk penjelasan untuk informasi yang lebih lanjut itu pada materi dalam PowerPoint kami itu dapat dilihat pada daftar pustaka berikut. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, mungkin itulah pemaparan dari yang telah kami diskusikan. Mungkin jika ada kurang-kurang kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.